Halo Pak Tri dan Pak Dedi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Michelle Charlie dari kelas 12 TKJ 3, nomor absen 10. Pada video tutorial kali ini saya menjelaskan tentang konfigurasi proxy, hotspot, dan bandwidth di Mikrotik. Jadi setelah kita reset, kita akan konekkan, lalu kita tekan remove konfigurasi, kita masukkan password. Di sini saya menggunakan password yaitu admin. Setelahnya kita tekan change now, lalu kita pergi ke sistem identity, kita ganti menjadi 12 TKJ 3 underscore nama kita, lalu nomor absen. Di sini saya memakai 12 TKJ 3 underscore Misha Charlie underscore suka 10, lalu apply dan OK. Setelahnya kita akan ke wireless, lalu pergi ke security profile, kita tekan plus, lalu untuk modenya kita ganti jadi dynamic cache. Untuk WPA PSK nya, WPA nya kita ganti menggunakan password dari hotspot kita. Di sini saya menggunakan hotspot. Lalu kita pergi ke WiFi interface, lalu kita WLAN-nya kita centang, dan setelahnya kita scan. Di sini saya mencari nama hotspot milik saya pribadi. Setelahnya kita tekan connect, lalu untuk security profile kita memilih profile 1. Lalu apply dan OK. Lalu kita tunggu R running seperti berikut. Setelahnya kita pergi ke IP, lalu ke DHCP client, kita tekan plus. Lalu untuk interface-nya kita ganti menjadi WLAN 1. Apply OK. Kita klik 2 kali, kita pergi ke status. Lalu kita foto IP yang kita dapat. Lalu kita hapus kembali, kita pergi ke IP address. Lalu kita masukkan IP WLAN yang tadi, yaitu 10.10.131/24. Lalu untuk interface-nya kita pilih WLAN 1, apply OK. Lalu kita pergi ke IP kembali, ke DNS, kita isikan server dengan gateway yang kita dapatkan tadi pada saat DHCP client. Kita isikan, yaitu di sini saya memakai 10.11.160.124. Lalu kita tekan panah ke bawah. Setelahnya kita isikan 202.5.1.96.7, lalu allow A kita centang, apply OK. Setelahnya kita ke root, lalu kita tekan plus. Untuk gateway-nya kita isikan kembali ke gateway yang tadi kita dapatkan, yaitu 10.11.160.124. lalu apply dan OK. Setelahnya kita pergi ke new terminal. Untuk kita ping, kita isi login dengan admin, lalu passwordnya juga admin. Ini kita langsung saja skip. Di sini kita melakukan ping google.com untuk membuktikan apakah sudah terkoneksi atau belum, jaringannya sudah ada apa belum. Dan setelahnya kita akan pergi ke addresses kembali, lalu kita masukkan IP yaitu 192.168.3, yaitu karena saya dari kelas 12 TKJ 3, saya jadi memakai 3 sebagai ketentuan, titik 20 karena nomor absen ditambah 10
garis miring 30, lalu kita pilih interface-nya Ether 3, apply, oke. Setelahnya kita akan pergi ke DHCP server, DHCP setup. Di sini kita ganti jadi Ether 3, next terus. Tapi ini invalid karena tabrakan IP-nya dengan yang lain. Kita kembali lagi ke address. Lalu kita di sini saya ganti karena tabrakan ya, jadi saya ganti jadi 21. Kita tambahkan 1. Lalu kita kembali ke DHCP setup lagi dan berhasil. Setelahnya kita akan pergi ke firewall, NAT, kita tekan tanda plus. Lalu untuk out interface-nya kita pilih WLAN 1, actionnya kita pilih masquerade seperti biasa, apply, oke. Lalu setelah ini semua kabel pada router kita cabut. Lalu setelah keluar kita tancapkan kembali pada Ether 3. Sebelum ke connect lagi, kita pergi ke CMD, lalu kita ketik IP config untuk melihat apakah IP kita sudah keganti seperti yang sudah kita setting atau belum. Dan ini sudah keganti seperti yang tadi saya sudah setting. Lalu kita kembali lagi, isikan password tadi, yaitu admin, lalu connect. Setelahnya kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke hotspot, tekan plus, tekan hotspot setup, lalu kita pilih Ether 3 karena kita menancapkan kabelnya pada Ether 3. Lalu ini next terus. Untuk IP tadi biarkan kosong, dan DNS name ini saya isi 12 DKJ3 dengan nama saya, yaitu Michelle Charlie, Michelle C. Terus di sini saya mengisikan absen juga 10.co.id. Lalu kita next lagi. Untuk di sini passwordnya saya ganti jadi admin, dan untuk name lokalnya saya menggunakan nama pribadi saya sendiri, yaitu Michelle C. Lalu kita next lagi. Setelahnya oke. Setelah seperti ini kita kita cabut kembali kabelnya. Lalu kita tunggu beberapa saat. Lalu muncul seperti gini banyak, karena kan ini mulai tersambung dengan koneksi ya. Lalu kita pergi ke browser, lalu kita ketikkan dengan DNS name kita, yaitu 12 DKJ3 Michelle C.co.id. Lalu ini kita tunggu sebentar, dan setelahnya jika berhasil akan muncul seperti ini. Untuk username-nya di sini saya akan memasukkan yaitu Michelle C sesuai dengan yang sudah kita buat. Lalu untuk passwordnya saya masukkan admin. Lalu kita tekan connect dan berhasil. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi hotspot pada MikroTik telah selesai. Lalu kembali lagi. Di sini saya karena terlalu banyak ya, jadi saya mencari router yang saya miliki. Saya lihat-lihat dulu di sini. Karena akhirnya saya refresh dan muncul kembali. Lalu kita konekkan setelah muncul. Setelahnya kita pergi ke IP,
dan web proxy. Di sini untuk enable anonymous dan change on disk kita tekan centang. Lalu untuk change administratornya kita masukkan Gmail yang aktif ya. Di sini saya menggunakan Gmail saya pribadi yang aktif. Setelahnya kita apply, lalu kita pergi ke akses, kita tekan plus, kita isi DST hostnya dengan http forever.com. lalu untuk actionnya kita pilih Denny, lalu apply, terus kita copy. Untuk DST hostnya namenya kita ganti menjadi mikrotik.com. Untuk actionnya tetap Denny ya. Lalu kita apply, oke kembali. Setelahnya kita ke IP, ke firewall, kita tekan plus kembali. Untuk actionnya, untuk generalnya bagian change-nya kita pilih DST-NAT, lalu protokolnya kita aktifkan. In interface-nya kita pilih Ether 3, lalu DST portnya kita isi 80, dan untuk actionnya kita pilih redirect. Lalu untuk portnya kita pilih 80, lalu apply, oke. Setelahnya kita kembali lagi masuk ke browser tadi, lalu kita ketikkan http forever.com. Jika berhasil maka tampilan seperti ini. Lalu kita ketikkan kembali mikrotik.com. Karena ini nggak bisa diblokir, jadi akan munculnya seperti gini. Akan muncul tampilan layar dari mikrotiknya, kalian nggak bisa diblokir ini. Lalu setelahnya kita pergi ke speed test, yaitu speed test net. Lalu kita klik di sini, saya bagikan dua dulu biar enak tampilannya. Lalu di sini klik go. Kita mengetes kecepatan mendownload dan uploadnya. Di sini untuk downloadnya saya yaitu 30.5 Mbps. Lalu untuk uploadnya yaitu kecepatannya 39.62 Mbps. Lalu kita untuk di mikrotiknya kita pergi ke QWW, terus untuk name-nya kita ganti jadi klien 1 atau klien saja. Lalu kita pergi ke address lagi, kita isikan targetnya dengan networknya pergi ke Ether 3 tadi. Lalu kita isikan 198.3.20/30. Lalu untuk burstnya kita, anak panahnya kita tekan sama time-nya. Untuk max limitnya di sini saya isikan yaitu 10 M. Lalu target download, untuk target download maxnya juga saya samakan yaitu 10 M. Untuk burst limitnya saya isikan 15 M, sebelahnya juga sama 15 M. Lalu untuk burst
bawahnya saya isikan 13M, sebelahnya juga berikut 13M. Lalu untuk burst limit, burst time nya saya isikan 16, ini juga 16. Lalu di advance nya kita limit add nya saya isikan 1M, sebelahnya juga saya isikan 1M. Lalu kita tekan apply dan kita uji coba kembali pada speed test lab-nya. Tapi di sini saya melebihi batasnya yaitu 10. Batasnya itu 16, karena di situ terteranya 18 ya, melebihi 16 dan melebihi 10 untuk downloadnya, dan untuk uploadnya pun juga kelebihan kembali. Dan di sini nggak tahu kenapa bisa merah tulisannya. Lalu saya cek kembali pada bagian IP-nya, tapi benar untuk targetnya dengan IP-nya sama. Lalu di sini saya coba mengganti limit add-nya menjadi 512K, sebelahnya juga. Terus kita apply kembali, lalu kita tes kembali. Dan sama saja tetap kelebihan, malahan yang pada bagian downloadnya kecepatannya terlalu melebihi batas, jadi tidak sesuai dengan yang kita setting, tidak mau mengikuti sesuai yang dengan kita setting. Lalu di sini karena ini tidak bisa ya, jadi semuanya sudah benar, untuk targetnya juga sudah benar, tapi entah kenapa di sini merah. Lalu akhirnya saya hapus, lalu buat ulang kembali. Untuk max limitnya kita ganti 10, lalu burst limitnya 15, di sini 13, di sini juga 13. Tadi ini saya sudah cek kembali, lalu kita coba kembali ya. Dan di sini stabil, yaitu pada 14, tidak melebihi burst limitnya 15. Kecepatan mendownloadnya itu 14.28, sudah termasuk berhasil ya. Dan untuk uploadnya juga sama, yaitu berada di 14.06, tidak melebihi 15. Lalu di sini juga trafficnya muncul, kehitung trafficnya tadi. Sekian video tutorial dari saya, konfigurasi pada Mikrotik di Mikrotik, yaitu proxy, hotspot, dan bandwidth. Sekian, terima kasih.